Manusia ini dibagi tiga golongan, tiga kelompok. Ada kelompok mukminin, ada kelompok kafirin, ada kelompok munafikin. Nah, saudara, ya. Kelompok-kelompok ini, saudara, akan dijanjikan oleh Allah kepada hambanya. Nanti ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Ada yang masuk neraka paling bawah sekali. Ada orang kelompok yang masuk neraka biasa-biasa, arti bukan paling bawah. Yang disebutkan dalam Quran, saudara, banyak sekali. Yang pertama adalah kelompok kafir. Allah mengatakan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada bi ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Kelompok yang kedua, kata Allah, innal munafiqina fi darkil asfal minan nar walan tajida lahum nasira. Kelompok ketiga, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah. Siang hari ini kita melihat Al-Quran di dalam surat An-Nisa di ayat 145. Allah menjelaskan sifat-sifat kelakuan orang munafik. Munafik adalah orang yang berkepala dua. Ngaku Islam tapi membenci Islam. Ya, munafik. Ngaku Islam tapi merusak Islam. Jadi kalau dia ketemu sama saudaranya sama-sama iman, dia berkata, saya sebagai orang Islam mendukung penuh, menjunjung tinggi dengan agama Islam. Tapi kalau dia bertemu dengan di luar Islam, non-Muslim, dia berkata, aku adalah saudaramu. Aku adalah menganut apa yang kau anut. Begitu. Jadi nggak punya pegangan dia. Kalau ketemu orang non-Muslim, ya ikut aja dia sebagai orang non-Muslim. Kalau dia ketemu orang Islam, ya ngomonglah secara Islam. Itu munafik. Maka saudara-saudara, nah penghuni neraka Allah menyampaikan pertama tadi innal munafikin. Sesungguhnya orang munafik fi darkil asfal minan nar. Walan tajida lahum nasira. Orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah di neraka. Jadi neraka ini ibaratnya ada dasarnya, saudara. Yang paling bawah tuh. Ibarat ini penggorengan dibakar di sini, dia taruh di paling ini. Ya enggak? Yang lainnya atasan dikit. Tapi tetap panas. Ya kan? Tapi dia paling bawah, lebih panas lagi. Kenapa? Langsung dibakar betul. Ini saudara. Innal munafikin fi darkil asfal minan nar. Yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Jadi orang-orang itu kalau sudah masuk neraka, orang kafir, orang munafik, ya, maka dia akan mendapat siksa. Makanya buat kita ini janganlah jadi orang memiliki sifat munafik. Ya. Sama teman sifat munafik ada kecil. Ya enggak? Kalau ketemu teman bukan main teman, bukan eratnya.
Tapi kalau ketemu teman yang lain dia bilang, lu erat banget sama dia. Ah, gua pura-pura aja. Itu namanya sifat munafik juga, saudara. Di samping itu sifat munafik, dia tidak bisa diberikan amanah. Ngomong bohong mulu, nipu mulu. Maka ini juga orang-orang Islam yang sifatnya begitu nanti juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Satu bukti, saudara, Nabi mengatakan, siapakah saja yang masuk neraka? Kata Nabi, wa an Abi Zaidin, dari Abi Zaid Usamah bin Harisah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar fadan daliku aftabu batnihi fayaduru biha kama yadurrul himar firraha fayajma'u fayajtami'u ilaihi ahlun nar yaqulu ya fulan ma laka alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar fayaqulu bala kuntu amrun bil ma'ruf wala atihi wa anha 'anil munkar wa atihi. Nah, ini saudara, hadis yang diucapkan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Habib tadi, bahwa orang-orang yang memerintah kebaikan tapi dia nggak ngerjakan. Bagaimana ayat hadis Nabi tadi berbunyi bahwa Rasulullah bersabda, kelak akan didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat. Dia dilemparkan ke neraka hingga ususnya terburai. Dilemparkan ke dalam neraka sehingga ususnya keluar. Ya? Bagaimana yang terjadi? Lalu dia berputar-putar sebagaimana seekor keledai mengelilingi gilingan. Itu zaman dahulu dan zaman sekarang masih ada. Kalau sekarang pakai sampi. Itu di Jawa ada orang bikin gula dari tebu. Itu digilingnya pakai sapi, putar. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak di sini? Muter gitu. Ya, ada kan di Jawa? Hah? Enggak, iya kan dulu ini ciptanya itu. Ya, itu. Jadi dibilang apa? Dia berputar-putar seperti himar, memutar-mutar, menggiling. Tadi, gulingan tadi. Kalau di Jawa saya bilang tadi, di kampung ada itu orang bikin gula merah dari tebu, gilingannya itu dimutar, jadi putar. Saya tahu itu. Ya, tahu. Maka saudara, para penghuni neraka itu berkumpul. Berkumpul nih. Dia kumpul di situ. Apa yang diucapkan, dia menyeru kepada kebaikan. Ya, para penghuni neraka berkumpul. Ya, bukankah engkau dahulu menyeru kepada kebaikan dan melarang kebaikan? Jadi orang ahli neraka melihat dia bertanya, saudara, engkau kan dulu kerjaanmu di dunia mengajak kebaikan, melarang kemungkaran. Contohnya sekarang begini dah, kamu jangan korupsi, tapi lo korupsi, ya enggak? Lakukanlah sholat, kamu enggak sholat. Jangan kau berzina, tapi kau berzina. Ya. Jadi kata jamaah neraka, kan engkau dulu itu orang yang suka mengajak kebaikan. Dan engkau juga dulu melarang melakukan kejahatan dan kemungkaran. Apa jawaban dia? Menjawab, benar, aku dahulu memerintahkan ya kepada kebaikan, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Dan aku melarang kemungkaran, tetapi aku sendiri mengerjakannya. Itulah
yang akan dimasukkan ke dalam neraka, tetapi dia beriman kepada Allah, cuma merintahin doang, nyuruh doang, tapi dia melanggar sendiri. Itu pun orang akan dimasukkan di neraka. Ya begitu juga nanti pejabat-pejabat yang ngelarang ya korupsi, tapi dia korupsi macam-macam, saudara. Ya, nah, itu nanti akan merasakan itu. Hati-hati kita sekarang ini. Jadi ta'muruna bil ma'ruf bukan enak. Mengajak orang begini ta'muruna bil ma'ruf, ayo saudara jamaah, dia enggak jamaah. Jangan begini, jangan begitu larang, dia mau ikut main. Ya kau jangan mabok, lu ikut mabok. Gitu. Jangan bermaksiat, kau bermaksiat. Ya. Kau jangan lakukan itu dansa-dansa. Ya. Nyanyian-nyanyian yang menimbulkan kemaksiatan, berkumpulnya wanita. Tuh. Jangan kau nonton film. Sebenarnya nonton film sejarah boleh. Ya. Diputar sejarah PKI boleh. Tapi yang jadikan haramnya, kalau itu diputar di bioskop, yang nonton bercampur laki dan perempuan. Nah, ini yang menjadi haram. Ya. Gitu, saudara. Ini perlu dipikirkan ini. Jadi jangan nyanyi nggak apa-apa, dangdutan nggak apa-apa. Ya kalau dangdutan di mobil nggak apa-apa. Tapi kalau dicampur laki perempuan di situ berjoget, itu yang menimbulkan keharaman. Itu kita bilang haram itu. Tapi kita ngundang, manggil, ini yang nggak benar. Jadi kata yang ahli neraka, dulu kan kau memerintah kebaikan dan engkau kan melarang kejahatan. Ya, kenapa kau jadi begini? Iya, benar aku merintah, tapi aku ngerjain. Inilah satu hadis yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita jangan sampai demikian. Ya, itu. Jadi kita ngajarin anak kita ke masjid, tapi kita sendiri nggak mau ke masjid. Ya, ngajarin anak kita suruh sembahyang masjid, anaknya, bapaknya nggak ikut ke masjid. Ini adalah satu perbuatan yang celak. Ya. Nanti jadi sanksi, saudara. Oleh karena itu waktu sudah habis dan saya undang ada di sini keluarga dari Abdul Somad, jamaah kita, keluarganya ya meninggal dunia. Nanti asar insya Allah yang punya waktu tolong berjamaah di sini, kita sholatkan mereka di masjid ini. Ya, nah, saya pesan kalau ada sholat, ada meninggal dunia, jangan sampai kita ada waktu itu kita tinggalkan ikut sholat. Sebab kata Nabi, barang siapa yang menyaksikan mayit, kemudian dia mensolatkan mayit, sampai dia ikut sampai ke kuburan, selesai, Allah akan berikan pahala seperti besarnya gunung Uhud yang ada di Madinah. Tuh. Jadi pahalanya besar orang nyolatin mayit, saudara. Ya, oleh karena itu nanti asar, saya undang, saya ajak, kita bersama-sama mensolatkan keluarganya, saudara Abdul Somad, yang biasa berjamaah di sini, yang biasa ngurusi masjid di sini. Ya, kita tutup dengan suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ayah kita, ibu kita, bapak kita, famili kita yang telah meninggal dunia dan orang-orang yang biasa jamaah di sini dan orang-orang yang berjariah berimpak setiap hari di sini, ya mudah-mudahan keluarga mereka diampuni dan diterima amal ibadahnya, dan orang-orang yang banyak atau sedikit berjariah di Masjid Nurul Yakin dan berjariah di madrasah di sebelah masjid ini, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang masih hidup, marilah kita fastabiqul khairat, berlomba kita berbuat baik. Buat siapa? Buat diri kita, tidak akan buat orang lain. Dan sekaligus terakhir, saya ucapkan terima kasih. Setiap habis sholat, ada yang naruh kotak 10.000, 5.000, 1.000, 2.000. Itu mudah-mudahan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti diperlihatkan amal kita, perbuatan kita. Al-Fatihah.